Terima kasih sudah hadir di channel Takdir Jodoh. Terima kasih karena kamu meluangkan waktu, menenangkan pikiran, dan membuka hati untuk mendengarkan. Tidak semua orang mau berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia hanya untuk merenungi satu hal yang paling sering dipertanyakan, yaitu tentang jodoh. Kehadiranmu di sini adalah tanda bahwa hatimu sedang mencari kejelasan, bukan sekadar hiburan. Dan dengarkan ini baik-baik, kamu tidak kebetulan menonton video ini. Di antara ratusan judul, ribuan video, dan jutaan konten yang berlalu begitu saja, justru judul ini yang membuat jarimu berhenti. Bukan karena kebetulan, tapi karena ada getaran halus yang Allah izinkan sampai ke hatimu. Allah Maha mengetahui isi dada hambanya. Bahkan kebingungan yang belum sempat kamu ucapkan, Allah sudah lebih dulu memahaminya. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering bertanya dalam diam, apakah dia benar jodohku? Apakah perasaan ini akan berakhir bahagia atau justru melukai? Apakah aku harus bertahan atau belajar melepaskan? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak salah. Yang sering salah adalah kita terlalu memaksa jawaban datang dari manusia, padahal jawabannya disimpan rapi oleh Allah melalui tanda-tanda yang lembut. Video ini tidak hadir untuk memaksamu percaya. Tidak hadir untuk mengklaim siapa jodohmu. Video ini hadir untuk membantumu menyadari. Karena jodoh sejati tidak selalu datang dengan suara keras. Ia datang dengan perubahan pelan yang sering kali kita abaikan karena terlalu sibuk mengejar kepastian instan. Judul video ini adalah jika satu dari 5 tanda ini ada pada dia, dialah jodoh sejatimu yang sudah ditakdirkan. Namun sebelum masuk lebih jauh, pahami satu hal penting. 5 tanda ini bukan alat ramalan. 5 tanda ini adalah cermin. Cermin untuk melihat kejujuran hatimu sendiri. Dan sekarang, mari kita mulai bagian pertama. Tanda pertama ini sering terlihat sederhana. Bahkan terlalu sederhana sampai banyak orang meremehkannya. Padahal inilah tanda paling dasar dari jodoh yang ditakdirkan Allah. Tanda pertama adalah dia membuatmu ingin menjadi pribadi yang lebih baik tanpa merasa terpaksa. Perhatikan dengan jujur, saat kamu dekat dengannya, apakah kamu merasa ingin memperbaiki diri? Bukan karena takut kehilangan, bukan karena ingin terlihat sempurna di matanya, tapi karena ada dorongan alami dari dalam hatimu. Kamu ingin lebih sabar dalam berbicara, lebih bijak dalam bersikap, lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, lebih dekat dengan Allah. Jodoh yang Allah takdirkan tidak membuatmu kehilangan jati diri. Ia justru membantu menemukan versi terbaik dari dirimu yang selama ini tersembunyi. Jika selama ini kamu merasa harus selalu berpura-pura kuat, selalu menyenangkan, selalu mengalahkan dirimu sendiri demi dicintai, itu bukan cinta yang menenangkan. Itu kelelahan yang kamu bungkus dengan harapan. Namun jika bersamanya kamu merasa aman untuk belajar, aman untuk salah, aman untuk tumbuh, maka disitulah Allah sedang menuntun, bukan menguji secara kejam. Perubahan ini tidak selalu terlihat oleh orang lain. Tapi kamu merasakannya. Ada rasa ingin memperbaiki hidup. Ada keinginan untuk lebih tertata. Ada dorongan untuk tidak lagi bermain-main dengan perasaan. Dan ini penting. Jodoh sejati tidak membuatmu takut kehilangan dirinya. Ia membuatmu takut kehilangan dirimu sendiri jika kamu terus hidup tanpa arah. Sekarang berhenti sebentar. Tarik napas perlahan. Jika tanda ini terasa relevan dengan apa yang sedang kamu alami, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Niatkan sebagai energi positif. Niatkan sebagai doa agar Allah menguatkan hatimu dalam membaca tanda-tandanya. Kita lanjut ke tanda kedua. Tanda kedua biasanya muncul di fase hidup yang tidak kamu rencanakan. Saat hidupmu tidak sedang baik-baik saja. Saat kamu lelah, kecewa, atau bahkan hampir menyerah. Tanda kedua adalah dia hadir tanpa harus diminta ketika duniamu sedang runtuh. Banyak orang bisa datang saat kamu tertawa, saat hidupmu terlihat menyenangkan, saat semuanya terasa ringan. Tapi jodoh yang ditakdirkan Allah seringkali hadir saat kamu tidak punya apa-apa untuk ditawarkan selain kejujuran dan luka. Dia tidak selalu datang membawa solusi, tidak selalu datang dengan kata-kata indah, tapi kehadirannya cukup untuk membuatmu merasa tidak sendirian. Jika ada seseorang yang tetap tinggal meski kamu sedang tidak menyenangkan, jika ada seseorang yang tidak menjauh saat kamu menunjukkan sisi rapuhmu, jika ada seseorang yang tidak memanfaatkan kelemahanmu untuk pergi, maka itu bukan kebetulan. Allah sering mengirimkan jodoh dalam bentuk ketenangan di tengah kekacauan. Dalam bentuk pendengar saat kamu tidak tahu harus bercerita ke siapa. Dalam bentuk seseorang yang tidak menghakimi saat kamu bahkan sedang kecewa pada dirimu sendiri.
Dan perhatikan satu hal penting. Bersamanya, kamu tidak merasa harus selalu kuat. Kamu diizinkan untuk lelah. Kamu diizinkan untuk diam. Kamu diizinkan untuk menjadi manusia. Itu adalah ciri hubungan yang diberkahi, bukan sekadar diinginkan. Jika selama ini kamu merasa harus selalu tampil baik agar tidak ditinggalkan, mungkin masalahnya bukan pada dirimu. Bisa jadi kamu sedang berada di tempat yang bukan takdirmu. Sekarang rasakan sebentar, apakah ada satu sosok yang terlintas di pikiranmu? Jika ada, jangan buru-buru memberi kesimpulan. Cukup sadari, karena tanda ketiga akan menyambungkan semua ini dengan lebih jelas. Namun sebelum itu, aku ingin kembali mengajakmu berinteraksi. Jika narasi ini terasa menyentuh, jika hatimu terasa lebih tenang saat mendengarkan, tuliskan kembali angka 77 di kolom komentar. Biarkan energi positif itu mengalir. Biarkan doa-doa baik saling menguatkan. Sekarang kita masuk ke tanda ketiga, tanda yang sering disalahartikan, tapi justru paling jujur. Tanda ketiga adalah ketenangan yang tidak dibuat-buat. Banyak orang mengira cinta sejati harus selalu penuh gejolak. Harus ada rasa cemburu berlebihan. Harus ada drama yang naik turun. Padahal yang datang dari Allah tidak membuat hatimu terus gelisah. Bersamanya, kamu merasa tenang. Bukan karena tidak ada masalah, tapi karena ada keyakinan bahwa masalah bisa dihadapi bersama. Kamu tidak sibuk menebak-nebak perasaannya. Tidak terus bertanya-tanya tentang keseriusan. Tidak merasa harus menguji cintanya setiap waktu. Ada rasa aman yang pelan tapi kuat. Ada rasa cukup yang tidak berisik. Ada keyakinan bahwa kamu tidak sedang sendirian memperjuangkan segalanya. Ketenangan ini seringkali terasa asing bagi mereka yang terbiasa dengan hubungan penuh drama. Bahkan ada yang mengira ketenangan sebagai tanda bosan. Padahal bisa jadi itulah tanda Allah sedang menurunkan rahmat-Nya. Allah adalah sumber ketenangan, maka jodoh yang ditakdirkannya akan membawa jejak ketenangan itu ke dalam hidupmu. Jika selama ini hubunganmu lebih sering menguras energi daripada menguatkan iman, mungkin itu bukan karena kamu kurang berusaha. Bisa jadi karena kamu sedang berjuang melawan arus takdir. Dan disinilah bagian pertama ini mulai mengalir menuju bagian berikutnya. Karena setelah ketenangan, akan muncul tanda yang lebih dalam lagi. Tanda yang menyentuh cara kamu berdoa. Cara kamu memandang masa depan. Cara kamu menyerahkan hasil kepada Allah tanpa paksaan. Jika kamu masih di sini, itu pertanda hatimu sedang terbuka. Jangan tutup terlalu cepat, karena apa yang akan dibahas di bagian kedua akan membuatmu melihat hubungan dan perasaanmu dari sudut pandang yang lebih jujur dan lebih dewasa. Tetap di sini, tetap tenang, dan semoga Allah membimbing langkahmu menuju takdir yang terbaik. Jika kamu masih berada di sini, jika kamu masih membaca atau mendengarkan dengan hati yang tenang, percayalah ini bukan tanpa sebab. Allah tidak menggerakkan hatimu sejauh ini hanya untuk berhenti di tengah jalan. Bagian kedua ini akan membawa kita lebih dalam, lebih jujur, dan lebih dekat pada makna takdir yang sering kita sebut, tapi jarang benar-benar kita pahami. Sekali lagi, terima kasih sudah bertahan. Terima kasih karena tidak menutup diri. Terima kasih karena memberi ruang bagi hatimu untuk belajar memahami tanda-tanda Allah. Dan seperti sebelumnya, aku ingin mengingatkan dengan lembut. Kamu tidak kebetulan sampai di bagian ini. Bagian kedua ini berbicara tentang tanda yang lebih sunyi, lebih dalam, dan seringkali muncul ketika hati mulai lelah berdebat dengan logika. Tanda ini tidak terlihat oleh mata, tidak bisa dijelaskan dengan data, tapi terasa nyata bagi mereka yang mau jujur pada dirinya sendiri. Tanda keempat adalah doamu mulai berubah tanpa kamu sadari. Coba perhatikan dengan jujur. Dulu, ketika kamu menyukai seseorang, apa isi doamu? Mungkin kamu berkata, "Ya Allah dekatkan dia padaku. Ya Allah jadikan dia milikku. Ya Allah jangan biarkan dia pergi." Doa-doa itu tidak salah. Itu wajar, itu manusiawi. Namun ketika perasaanmu mulai dewasa, ketika hatimu mulai disentuh oleh takdir, ada perubahan halus yang terjadi. Doamu tidak lagi memaksa, doamu tidak lagi menuntut, doamu perlahan menjadi pasrah, tapi bukan menyerah. Kamu mulai berkata, "Ya Allah jika dia baik untuk imanku, dekatkan. Jika dia menjauhkan aku darimu, maka jauhkan dengan cara yang paling lembut. Ya Allah jika dia jodohku, mudahkan. Jika bukan, kuatkan hatiku." Perubahan doa ini adalah tanda besar, karena tidak semua orang mampu mendoakan kepergian seseorang yang dicintainya. Tidak semua orang mampu meletakkan kebahagiaan di tangan Allah dengan penuh keikhlasan.
Ketika doamu berubah, itu tanda bahwa hatimu sedang naik tingkat. Dari sekadar ingin memiliki, menjadi siap menerima keputusan Allah apapun bentuknya. Dan di titik ini, jodoh sejati seringkali mulai mendekat. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu sudah siap dipertemukan. Allah tidak mempertemukan dua jiwa sebelum keduanya siap memikul amanah satu sama lain. Sekarang berhenti sejenak, rasakan bagian ini. Jika kamu merasa doamu memang sudah berubah, jika kamu merasa lebih tenang menyerahkan hasil pada Allah, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Niatkan sebagai doa agar Allah meneguhkan hatimu di jalan yang benar. Kita lanjut ke tanda berikutnya, tanda yang sering kali muncul bersamaan dengan perubahan doa. Tanda kelima adalah kamu mulai memandang masa depan dengan lebih realistis, bukan hanya romantis. Perhatikan ini baik-baik, saat kamu membayangkan dia, apakah yang terlintas hanya kebahagiaan, tawa, dan momen indah? Atau justru kamu mulai memikirkan tanggung jawab, komitmen, dan perjuangan bersama? Jodoh yang ditakdirkan Allah tidak hanya hadir dalam bayangan bahagia. Ia hadir dalam rencana hidup, dalam visi ke depan, dalam kesiapan menghadapi susah dan senang bersama. Kamu mulai bertanya, apakah kami bisa saling menguatkan dalam iman? Apakah kami bisa tumbuh bersama, bukan saling menahan? Apakah kami bisa menghadapi dunia tanpa melupakan Allah? Dan anehnya, pertanyaan-pertanyaan ini tidak membuatmu takut. Justru membuatmu lebih tenang. Karena kamu tidak lagi mengejar rasa, tapi arah. Jika kamu merasa hubungan ini membuatmu berpikir lebih dewasa, lebih terarah, dan lebih bertanggung jawab, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa Allah sedang mendidik hatimu sebelum mempertemukanmu dengan takdirmu. Banyak orang gagal bukan karena salah memilih pasangan, tapi karena belum siap menjadi pasangan. Dan Allah Maha Adil, Dia tidak akan memberikan amanah besar pada hati yang masih ingin bermain-main. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering membuat orang terdiam lama setelah mendengarnya. Bagian yang menyatukan semua tanda sebelumnya menjadi satu kesimpulan yang utuh. Tanda keenam adalah hidupmu terasa diarahkan, bukan dipercepat. Cinta yang bukan dari Allah sering membuatmu terburu-buru. Takut kehilangan, takut didahului orang lain, takut waktumu habis. Namun jodoh yang ditakdirkan Allah tidak membuatmu tergesa. Ia membuatmu bersiap, bukan soal kapan menikah, tapi soal kesiapan mental, soal kestabilan emosi, soal arah hidup yang mulai jelas. Kamu merasa tidak perlu memaksa keadaan, tidak perlu membandingkan hidupmu dengan orang lain, tidak perlu iri pada timelin siapapun, karena di dalam hatimu ada keyakinan pelan bahwa Allah sedang mengatur segalanya dengan caranya sendiri. Dan keyakinan ini tidak datang tiba-tiba, ia tumbuh dari ketenangan, dari doa yang pasrah, dari hubungan yang membuatmu lebih dekat pada Allah, bukan sebaliknya. Jika selama ini kamu merasa hidupmu lebih terarah sejak mengenalnya, lebih tertata, lebih sadar tujuan, itu adalah tanda yang tidak bisa diabaikan. Sekarang izinkan aku berkata dengan jujur, tidak semua orang yang kamu cintai adalah jodohmu. Tapi jodohmu pasti akan mengajarkanmu cara mencintai dengan benar. Jika satu saja dari tanda-tanda ini ada padanya, jangan buru-buru menyimpulkan. Jangan juga langsung menolak, cukup simpan di hati, biarkan Allah yang menyempurnakan jawabannya. Karena tugasmu bukan memastikan siapa jodohmu. Tugasmu adalah memperbaiki dirimu agar pantas menerima takdir terbaik dari Allah. Dan sekali lagi aku mengajakmu berinteraksi. Jika bagian kedua ini terasa dalam, terasa jujur, dan terasa menenangkan, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Biarkan energi positif itu mengalir. Biarkan doa-doa baik saling menguatkan tanpa harus saling mengenal. Bagian ini belum berakhir sepenuhnya. Karena masih ada satu lapisan lagi yang akan kita buka. Lapisan yang sering kali menjadi penentu. Lapisan yang akan kita bahas di bagian ketiga. Tetaplah di sini, tetaplah tenang. Dan semoga Allah selalu membimbing hatimu menuju takdir yang paling baik, bukan hanya yang paling kamu inginkan. Jika kamu masih sampai di bagian ini, izinkan aku menyampaikan satu hal dengan penuh rasa hormat. Tidak semua orang mampu bertahan sampai sejauh ini. Tidak semua orang sanggup mendengarkan suara hatinya sendiri tanpa lari. Maka kehadiranmu di bagian ketiga ini adalah tanda bahwa hatimu sedang benar-benar ingin memahami, bukan sekadar ingin tahu. Terima kasih karena masih di sini. Terima kasih karena tidak menutup video ini di tengah jalan. Terima kasih karena memberi kesempatan pada hatimu untuk mendengar apa yang mungkin selama ini diabaikan.
Dan seperti sejak awal, aku akan mengulanginya sekali lagi dengan penuh keyakinan. Kamu tidak kebetulan berada di bagian ini. Allah tidak pernah menggerakkan langkah tanpa tujuan. Bahkan jari yang menekan layar pun bisa menjadi bagian dari rencananya. Jika kamu masih menyimak, berarti ada pesan yang memang ditujukan untukmu. Bagian ketiga ini adalah bagian penutup, tapi bukan akhir. Ini adalah bagian yang menyatukan semua tanda sebelumnya. Bagian yang membuatmu melihat dengan lebih jernih, bukan hanya tentang siapa dia, tapi tentang siapa dirimu di hadapan takdir Allah. Sekarang kita masuk ke tanda terakhir. Tanda yang seringkali paling sulit diterima, karena ia menuntut kejujuran yang paling dalam. Tanda ketujuh adalah kamu rela melepaskan jika Allah meminta, tanpa membenci takdir. Perhatikan baik-baik bagian ini. Ini bukan tentang kehilangan, ini tentang kedewasaan iman. Ketika seseorang benar-benar jodoh yang ditakdirkan Allah, hatimu akan sampai pada satu titik di mana kamu tidak lagi menggenggam dengan takut. Kamu mencintai, tapi tidak mengikat. Kamu berharap, tapi tidak memaksa. Kamu berusaha, tapi tetap menyerahkan hasil pada Allah. Dan jika suatu hari keadaan tidak berjalan sesuai keinginanmu, hatimu memang sedih, tapi tidak hancur. Hatimu memang terluka, tapi tidak menyalahkan Allah. Kamu berkata dalam hati, "Ya Allah, aku tidak mengerti sekarang, tapi aku percaya Engkau tidak pernah salah." Tidak semua orang mampu berada di titik ini. Banyak yang mengira pasrah itu lemah. Padahal pasrah adalah bentuk kepercayaan tertinggi kepada Allah. Jika kamu bisa mencintai seseorang sambil tetap percaya bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik bagimu, maka cinta itu sudah berada di jalur yang benar. Entah akhirnya bersama atau berpisah, keduanya tetap berada dalam lindungan takdir Allah. Dan inilah yang membedakan cinta biasa dengan cinta yang ditakdirkan. Cinta biasa membuatmu takut kehilangan manusia. Cinta yang ditakdirkan membuatmu takut kehilangan Allah. Sekarang mari kita satukan semuanya. Tanda pertama, dia membuatmu ingin menjadi lebih baik tanpa paksaan. Tanda kedua, dia hadir di saat duniamu runtuh tanpa diminta. Tanda ketiga, bersamanya ada ketenangan yang tidak dibuat-buat. Tanda keempat, doamu berubah menjadi lebih pasrah dan dewasa. Tanda kelima, kamu mulai memandang masa depan dengan tanggung jawab. Tanda keenam, hidupmu terasa diarahkan bukan dipercepat. Dan tanda terakhir, kamu rela melepaskan jika Allah meminta tanpa membenci takdir. Jika satu saja dari semua tanda ini ada pada dirinya, jangan anggap remeh. Itu bukan kebetulan. Itu bisa jadi cara Allah memperkenalkan jodohmu secara perlahan, agar hatimu siap, bukan kaget. Namun dengarkan ini dengan jujur. Jodoh sejati bukan hanya tentang siapa yang hadir, tapi tentang siapa yang membuatmu lebih dekat kepada Allah. Siapa yang membuatmu lebih menghargai waktu. Siapa yang membuatmu ingin memperbaiki diri meski tidak diminta. Karena jodoh bukan hadiah untuk orang yang sempurna. Jodoh adalah amanah untuk orang yang mau bertumbuh. Dan seringkali, sebelum Allah mempertemukanmu dengan jodohmu, Dia terlebih dahulu mempertemukanmu dengan dirimu sendiri. Dengan luka-lukamu, dengan ketakutanmu, dengan doamu yang belum selesai. Jika sampai hari ini jodohmu belum datang, bukan berarti Allah lupa. Bisa jadi Allah sedang membentukmu, menguatkanmu, membersihkan hatimu dari ketergantungan yang salah. Allah tidak pernah terlambat, kita saja yang sering tergesa. Sekarang aku ingin kamu berhenti sebentar. Letakkan semua prasangka, letakkan semua ketakutan. Rasakan satu hal ini, apapun yang sedang kamu alami, Allah melihat. Apapun yang kamu doakan, Allah mendengar. Apapun yang ditunda, Allah siapkan dengan perhitungan yang paling adil. Dan sekarang aku kembali mengajakmu berinteraksi, bukan sekadar formalitas, tapi sebagai doa yang saling menguatkan. Jika hatimu terasa lebih tenang setelah bagian ini, jika dadamu terasa lebih lapang, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Niatkan sebagai doa agar Allah menyegerakan jodoh yang terbaik, bukan hanya yang terdekat. Biarkan angka itu menjadi pengingat bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa ada banyak hati yang sedang sama-sama belajar percaya pada takdir Allah. Sebelum menutup, izinkan aku menyampaikan satu pesan terakhir. Jangan terlalu sibuk mencari siapa jodohmu, sampai lupa mempersiapkan dirimu. Jangan terlalu keras menuntut takdir, sampai lupa bahwa Allah Maha Penyayang. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah tertukar, tidak akan pernah terlambat, dan tidak akan pernah melewatkanmu. Jika dia memang jodohmu, Allah akan mendekatkan dengan cara yang tidak kamu sangka.
Jika bukan, Allah akan menjauhkan dengan cara yang melindungimu. Dan keduanya adalah bentuk cinta Allah. Terima kasih sudah membersamai narasi ini sampai akhir. Semoga apa yang kamu dengar hari ini bukan hanya singgah di pikiran, tapi menetap di hati. Semoga Allah menuntun langkahmu, menenangkan hatimu, dan mempertemukanmu dengan takdir yang membuatmu semakin dekat kepadanya. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya di channel Takdir Jodoh. Semoga Allah selalu membersamai setiap langkah hidupmu.